Insya Allah mudah-mudahan saya melihat kabupaten ini bisa menjadi salah satu kabupaten unggulan di tanah air. Saya ngelihat Bono tadi, pengen juga ikut jualan ini. Nantilah saya main. Kebetulan pesantren kami sudah duluan menjadi pesantren kunjungan dibanding pesantren-pesantren sejenis. Jadi kami sengaja menjadi pesantren kunjungan dan kebetulan kunjungannya menjadi destinasi dunia. Kita banyak kedatangan dari Amerika, dari Australia, dari Eropa. Betul kita menggalang banyak kerjasama dengan negara-negara Asia, apalagi Australia, Malaysia, Brunei. Boleh juga nanti kita bikin perjalanan wisata gitu, ya, buka puasa di Bono, ya, puasa puasa tengah bulan. Nah, itu kan di Islam ada puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Jadi kita ini mesti puasa tengah bulan karena gravitasi lagi pada naik. Dan saya kira saya ketemu tanda-tanda alam untuk puasa sunnah. Disebutnya Yaumul Bir, hari tengah itu. Pak Bupati, saya ketemu tanda alamnya di sini. Jadi sepertinya bisalah insya Allah kita jual. Mudah-mudahan saya bisa menjadi salah satu yang bisa berkhidmat buat kabupaten ini insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga Allah kasih pengajian yang Allah ridhoi. Al-Fatihah. Akan halnya dengan Pak Syauki dan kawan-kawan, nanti insya Allah kita banyak sharing. Tapi kalau mau memang Fayakun Allah itu terasa betul, memang Al-Quran itu mesti disuntik. Jadi anak-anak, siswa gitu ya, dan seluruh stakeholdernya, termasuk guru, kepala sekolah, yayasan, coba aja diajak untuk ikut menghafalkan Al-Quran. Begitu juga Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Wakil Dewan dan semua orang-orang tua saya dari Kemenang. Coba aja karyawan-karyawati Pemda, ya, Pemkab gitu, diajak juga untuk ikut menghafalkan Al-Quran. Gak usah banyak-banyak, satu hari satu ayat. Umpama ngapal surah Yasin, ya, Pak Bupati tinggal berdiri aja di lapangan umumin. Besok kita mulai perjalanan menghafal surah Yasin. Satu ayat saja, satu hari. Umpama hari ini saya resmikan nih, mumpung ada di sini, pahlawan menghafal surah Yasin. Hari ini cukup dengan hafal ayat pertama. Ayat pertama Yasin apa? Nah, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Yasin. Yasin. Nah, coba yang ibu-ibu dulu, 1, 2, 3. Yang mau apa? Nah, gampang apa susahnya? Satu hari satu ayat loh. Gampang apa susah? Gampang, Yasin tok. Nanti sholat asar, ya. Subhanallah, ini waktunya kita mau mulai, ya. Udah dekat ke asar. Saya termasuk orang yang seperti Pak Bupati tadi, disiplin soal apa? Sholat, ya. Ini tadi saya tanya Pak Bupati jam berapa kita asar, 3:30. Sedang saya mulai berdiri di sini sudah jam 3. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Besok-besok pengajian kita lebih naikkan lagi jam 1 supaya jam 3 kita selesai.
Nggak apa-apa, ini pelajaran buat saya juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti sholat asar pakai ayat yang dihafal itu. Sholat sunnah asar qobliyah pakai ayat itu. Sholli sunnatal asri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allah. Memang begitu. Makan kerupuk kan dikit-dikit. Dikit-dikit. Tapi kan itu hari pertama, ya Ustaz ya. Hari pertama. Besok nambah lagi hari kedua. 7 hari, 7 ayat. Kenapa saudara-saudara Yasin begitu familiar tapi tidak hafal? Karena tidak memulai perjalanan menghafal itu. Tujuh hari, 7 ayat, panjang. Sholatnya bisa dibagi menjadi 4-3. Rakaat pertama 4, rakaat kedua 3. Dan sudah bisa melamar jadi imam masjid itu. Udah punya 7 ayat kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf saya izin nanti jadi imam sholat maghrib. Boleh, silakan. Bilal qomat, kita maju jadi imam. Pertama kali kita berani jadi imam. Maghrib biasanya berani juga, zuhur, asar. Gak bunyi itu. Berdiri dah tuh pertama kali jadi imam. Kalau di semua pendidikan, ya di pelalawan ini diwajibkan 1 hari 1 ayat 10 tahun, maka tidak ada pelajar muslim di pelalawan kecuali dia hafiz 30 juz 1 hari 1 ayat. Berdiri di sejadah imam untuk pertama kali. Jangan lupa modalnya imam, tahu nggak? Modalnya imam dehem. Sawu sufufakum. Pak Ibn atas di atas sufu minta maaf. Kasih tahu yang belakang. Maaf ya, saya jadi imam. Maghrib ini kita akan baca Yasin. Insya Allah yang belakang puyeng. Waduh, maghrib dia baca Yasin. Makmum nggak paham kalau imam ini mau baca cuma 7 ayat. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allah capek. Umur nambah, hafalan duit pengen nambah, warisan dari Allah nggak pengen kita. Naik rakaat yang kedua, lanjut 3 ayat yang berikutnya. Tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
satu-satu, tapi jalan itu. Kelar, salam-salaman, ada yang nanya ya, Mas, tanggung amat aja. Iya nih, baru 7 hari. Habis itu ya, Pak Bupati, Ibu, hilang dulu dari masjid, jangan nongol dulu. Nongol-nongol lagi nanti minggu kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kemana aja? Ada Ustaz. Meranti nungguin telepon. Mau jadi imam lagi ya? Kalau boleh. Oh boleh. Pada seneng tuh kemarin orang-orang jarang maghrib baca Yasin. Ya silakan maju kita. Kemarin formasi berapa ya? 4-3. Sekarang formasi berapa ya? 7-7. Kan sudah 14. Habis itu hilang lagi, minggu ketiga datang lagi, nyeriin tuh imam. Berarti sekarang 21 ya. Formasinya 10-11 ya. Kalau gitu jangan deh, lama, isya saja. Ya, satu hari satu ayat. Seluruh karyawan, staf, Pemkab sampai tingkat kelurahan 83 hari wisuda akbar. Kumpulin di halaman, judulin wisuda akbar, surah Yasin, subhanallah. Bikin surat edaran. Masih mau jadi staf Pemda? Masih mau jadi staf Pemda? Kalau masih mau, satu hari satu ayat. 83 hari kita ketemu, kita tes. Yang lulus nomornya, nomor registrasi karyawannya kita undi, hadiahnya umroh. Subhanallah. Insya Allah. Kelar 83 hari, 83 ayat, masuk Bupati ya ke surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 78 ayat itu, 78 hari. Kelar Ar-Rahman masuk Waqiah 96 ayat, 96 hari. Selesai Waqiah masuk Al-Mulk. Al-Mulk 30 ayat, 30 hari. 1 tahun 4 surah. 4 surah. Subhanallah. Itulah buat teman-teman khususnya ya di Badan Pendidikan Islam, ada wakaf pendidikan Islam At-Taqwa. Coba aja suntik itu Quran. Saya rasa pesantren Darul Quran Kun Fayakun itu banyak karena Quran itu. Ya bayangin ya, 3.500 anak itu menghafal Quran kan, Masya Allah, pahalanya mengalir. Baik, di pertemuan ini insya Allah ini opening ya, gigi 1, nanti kita sama-sama ngumpul lagi nanti malam. Nanti malam acaranya di mana? Masjid Raya ya. Mudah-mudahan sound sistemnya sebaik ini ya. Ini sound sistemnya subhanallah ya. Mudah-mudahan sound sistemnya sama seperti ini, lebih kurang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, 5 ditambah 3 berapa? Selalu 8, wajib 8. 5 ditambah 3 coba yang yakin dong, masa ragu-ragu matematikanya berapa sih? 5 ditambah 3 berapa ya? Wajib 8 kan? Nggak ada yang wajib kalau buat Allah. 5 ditambah 3 itu bisa minus 2. Kalau gaji 3 juta, dia punya penghasilan yang ngawur, ngaco, haram 5 juta, itu minus tuh, minus 2 juta. Nggak usah banyak tepuk tangan. Selalu aja kita ngaji ya. Lah kalau 12 bulan minus 2 juta setiap bulan, itu minus 24 juta, dan itu sama dengan bocor jantung saudara. Tinggal saudara mau dibayar tunai oleh Allah, hilang duit senilai 24 juta atau mau convert.
mau dikonversi. Dan yang begini, Allah bimu'jizin, nggak bakal meleset. Ya. Bagaimana bila sepanjang saudara ya menjadi staf melayani masyarakat, yang saudara tabung adalah yang minus. Seperti apa usia saudara nanti di 60, 55? Seperti apa usia Anda nanti di 70? Sebab kalau sudah tidak terbayar, yang bayar badan saudara. Kalau badan saudara tidak lagi bisa membayar, maka anak saudara, wah itu lebih gila lagi. Hukuman dunianya akan lebih berasa. Dan Allah tuh nungguin. Allah nungguin. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah lihat di kelakuan kita, ambil dah, kumpulin. Hatta idza farihu bima utu, ketika dia pikir banyak, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah kirim 1-2 persoalan. Dan karena Allah itu pengasih dan penyayang, Allah tahu kita ini pengen duit banyak, pengen rumah bagus, punya mobil keren. Sebagai hak asasi kita sebagai makhluk Allah, Allah akui itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Karena itu Allah kasih matematika yang lain. Allah kasih matematika yang lain. Jika 5 ditambah 3 tidak selalu 8, bisa minus 2. Kapan? Ketika 3 yang halal bertemu dengan 5 yang haram. Lalu Allah jabarkan juga ancamannya. Ancamannya gawat itu. Cuman kita kan ngajinya udah tidak lagi bab neraka. Kita kalau pengajian bab neraka kabur ya. Dan karena Allah ini penyayang, pengasih, Dia Rahman Rahim, diajarkan kepada kita matematika yang lain. 10 dikurang 1. Yang ini aja kalau ente mau banyak duit. Jangan 5 tambah 3. Ini aja 10 kurang 1. Berapa secara matematika manusia? 9. Apa wajib buat Allah 9? Enggak ada. Malah bisa jadi kebalikannya. 10 dikurang 1, it's not 9, becoming 19. Jadi 19. Subhanallah. Lihat lompatannya. 5 tambah 3 cuma ngangkat jadi 8, bos. Bener aja 8. Ente nikmatin aja cuma 8. Bayangin. Itu kan 5 dikurang 1. 14. Dasar. 5. Ente tambahin 3 atau 3 yang halal gajian ente pada, tambahin 5 yang haram. Nggak diambil aja sama Allah, 8 skornya. Nggak menarik. Bayangkan, can you imagine ketika saudara punya 3, kasih 1 aja sama Allah. Jadinya bukan 8 loh, tapi 12. Dari mana 12? 1 yang kita kasih ke Allah dipulangin 10 kali lipat. Give me 1,
I will pay you 10 times. Kasih saya 1, aku pulangin 10 kali lipat. Dan 3 juta gajian, kasih aja 1 juta, tinggal 2 juta kan? Tapi yang 1 juta ini dikembalikan sama Allah 10 kali lipat. Menjadi berapa? Di end balance menjadi 12 juta rupiah. Nggak main 2,5%. Ini udah ditandatangani bupati segala macam 2,5%, nggak jalan pulang. Kenapa? Karena Anda tidak paham. Anda gaji 1 juta yang honorer. Ini sudah masuk asal ya. The choice is yours lah. Ini rumah Anda semua. Mudah-mudahan ini pengalaman terakhir pengajian seperti ini. Nanti pengajian berikutnya kita bikin itu jam 1. Saya sudah standby di sini dari kemarin loh. Kenapa acaranya nggak dari kemarin aja? Supaya bisa sholat asar sekarang. Ya, nanti pengalaman ini para panitia tarik acara jam 1 supaya jam 3 kita bisa selesai. Setengah jam kemudian kita bisa sholat asar. Minta izin Pak Bupati, kita teruskan ya. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, Anda honorer 1 juta, pengeluaran 1,5, mainnya 2,5%, nggak apa-apa, cukup. Hitung aja, kita hitung ya. 1 juta 2,5% berapa duit? 25.000. 1 juta dikurang 25 berapa? 975. Orang yang tidak mengerti fadilah sedekah, maka dia akan ngomong kemana-mana. Gua gajinya kurang, dikurangin lagi sama sedekah. Harus saya bawa 1 juta, bawa 975. Ada aja nih Pak Haris nih. Begitu bupatinya pakai tangan besi, dia langsung kotak ruangan, potong langsung. Alhamdulillah besok demo. Abu Bakar malah memimpin perang. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Paksa. Saya kalau jadi bupati malah lawat, saya potong langsung. Untungnya kan bukan saya. Edit value-nya nggak ada. Karena edit value-nya nggak ada, saudara mainnya main kecil, bukan main partai, main 2,5-an. Apa yang terjadi? Hitung dong, 2,5% 25.000, 25.000 dikali 10 kali lipat berapa? 250.000. Pengeluaran Anda cash out 1,5 juta, cash in 1 juta yang sudah menjadi 975, tambah saldo dari Allah 975 tambah berapa tadi? 250, 5, 2, 12 ya. 1,225, 1.225.000. Karena itu saudara yang tidak nyampe ilmu sedekahnya akan ngomong begini, saya udah sedekah, nggak pernah berubah. Bukan nggak pernah berubah, ente kekecilan. Dia masih perlu 275.000 itu. Kalau mulutnya nggak pernah ngomongin orang, kupingnya nggak dengar aib orang, hati bersih, lempeng, sholat juga jalan. Sesekali dia sholat malam, sholat duha. Bagaimana kalau Anda kemudian orang yang banyak sekali kesalahan dan dosanya? Minus. Coba dong jangan main 2,5, minimal kayak teman-teman kita nong. Main perpuluhan, 10%-an main. Terima 1 juta, geser 100.000. 900 kita bawa pulang. Don't worry, yang 100 kami ambil. Jadi 1 juta yang 100, 1 juta tambah saldo 900, 1,9. Pengeluaran berapa tadi?
1,5. Ada saldo nggak? Ada. Berapa saldonya? 400. Mau bikin dosa, ada cadangannya 400 ribu. Nggak makan rezeki. Dosa makan rezeki, jangan salah. Yang bikin rezeki kita itu seret itu dosa sebenarnya. Dulu zaman apa-apa kita zaman dulu yang bersikunya emang ujian. Tapi kalau kayak kita yang muda mah kayaknya bukan ujian beda. Saya belajar ya financial planning, tapi through giving, lewat sedekah. Kita ngitung nih, tahun depan gawat nih, anak saya keluar SMA, mau daftar dia di Jakarta, butuh biaya untuk kuliah kedokteran 350 juta. Negeri segitu loh sekarang, 350 juta. Dari mana duitnya? Anda sudah tahu nih ilmu sedekah, udah nggak usah khawatir. Yang ente harus kejar bukan 350 juta, tapi 350 juta kali 10%, berapa? 35 juta. Kejar aja 35 juta. Insya Allah lebih enteng. 35 juta masih ada waktu 1 tahun. Dibagi 10, 3,5 juta. Berarti kira-kira 3 juta ada sedekah tiap bulan. 3 juta tanpa Anda menjual aset. Kalau pakai aset, nanti punya motor udah 12 juta. Berarti ngehajar sedekahnya tuh kira-kira tinggal 20 juta. 20 juta dibagi 12. Kalau ada lagi cincin kawin, iya dong, untuk ngurangin utang ente, untuk ngurangin target. Kita jadi financial planner. Jangan mikir begini nih, jangan ngadep ke operasi. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Mas izin nanti akhir tahun saya minjem ya. Saya ada pengeluaran ini, pengeluaran itu utang planner namanya, bukan financial planner. Kejar aja tuh tiap bulan jangan kaget di bulan Maret anak saudara dipanggil sama UI ikut audisi. Bulan Mei ada pengumuman masuk bayar dan tempat tes. Subhanallah, sedekahnya bekerja. Pergi haji kenapa susah? Orang mikirnya 70 juta. Aduh Pak, jangan kelas kita yang kecil-kecil kali. Kelas yang udah ada jabatan itu 70 juta ini masalah. Betul ya Pak? Karena kan perginya nggak bisa sendiri, mesti berdua sama ibu. Berarti 140 juta. Nah kalau ente nyisihinnya 1 juta tiap bulan, perlu 140 bulan. Kok buru begini? Lama sekali. Jangan pakai nyicil ke manusia, cicil ke Allah, taruh di atas kertas, jegrek. Bagi haji berdua 140 juta kali 10%, 14 juta. 14 juta doang pergi haji, enteng dong. Ustaz susah, enteng. Lu bagi tuh 10 tahun 1,4 lu bagi 12, 100 ribu sebulan. Oh kelamaan 10 tahun, ya lu bikin 5 tahun dong, 200. Kelamaan 5 tahun, lu bikin 2 tahun dong, 300. Tiap bulan kita sedekah 300 untuk pergi haji. Saya Pak udah punya ilmu sedekah, enteng. Itu pokoknya enteng, nggak ada berat. Saya ngikutin perjalanan Pak Haji Haris tadi, bupati kita yang kita cintai karena Allah. Hidupnya Masya Allah, 7 kali dihajar oleh Allah SWT lewat ujian hidup. Utang 18 miliar, naik lagi. Di usia saya mudah-mudahan Allah tidak kasih lagi ujian yang berat-berat gitu ya. Saya ngalamin juga begitu. Kena kasus hukum 2 kali, utang 1,4 miliar rupiah, memulai hafal Quran di dalam penjara, meniti lagi hidup dengan keadaan minus 1,4 miliar rupiah. Saya beruntung kenal ilmu sedekah, beruntung sekali. Tahun 2006 utang itu selesai. 2008 saya terbang ke Kuala Lumpur, saya beli helikopter. Saya ustaz pertama yang beli helikopter. Subhanallah, bupati belum tutup punya.
Pribadi, kita cerita pribadi. Saya punya, bukan satu, dua ya. 2008 saya beli saya ikut simulasi Airbus 800. Waktu itu Airbus 800 mau dipakai buat haji. Saya terbang ke Kuala Lumpur ikut simulasi. Pulangnya saya mampir beli helikopter. Berkah sedekah. Mahal. Ustaz Jeffrey SMS tuh waktu saya pas lagi belanja itu. Ada di mana Kiai? Ada di KL. Ngapain? Beli heli. Mau percaya nih? Helikopter. Iya helikopter. Masya Allah, aneh pinjemnya. Dia nggak pernah macet. Saya bilang ke dia, ente gak usah pinjem dia. Aneh beli dua, ente satu aneh satu. 2008 saya pulang ke tanah air, bawa helikopter kedua yang pakai remote sama. Kita ke Meranti pakai itu. Utang 1,4, saya kaliin 10%, 140 juta. Ketika saya mulai ngitung begitu, rada enteng tuh. Merasa mampu, saya datang ke orang-orang yang saya punya utang. Saya bilang saya udah 2 kali penjara, tanggung nih. Dia kalau enteng pada mau ngasosiasi, ya udah sekarang aja. Bukan saya nantangin, tapi saya mau manjangin negosiasi gitu. 2006 aja nanti bayar utang. Panjang tuh di 7 tahun kan. Hitung di atas kertas. Begitu udah pada siap menerima semuanya, pasang badan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Maju, nggak mikirin utangnya tapi mikirin sedekahnya. Yang saya pikirin sedekahnya tuh, mana nih buat sedekah, mana nih buat sedekah. Karena merasa enteng 140 juta dibagi 7 tahun, saya kali 3. Saya kali 3, 10% pertama buat the real utangnya, 10% kedua ya buat kebaikan saya, 10% yang ketiga buat dosa saya. Saya beli dosa saya walaupun tentu saja tidak akan pernah cukup ya, tapi insya Allah lah ini bahagian dari kemudian kita mengundang kekuasaan Allah. Ketemu angkanya 420 juta, saya mulai perjalanan membayar utang untuk Allah SWT. Dapat duit bayar, bukan bayar kayak yang punya utang, bayarnya sedekah. Ajaib itu 2006 salah satu bank syariah mengontrak saya menjadi ikon beliau, bintang iklan beliau, dibayarnya 2 miliar. Alhamdulillah sih kalau nih muka yang agak bagus gitu ya. Laku lah buat iklan ya. 2 miliar nggak pakai pajak ditanggung sama itu bank, cash. Merinding saya, subhanallah, sampai 1,4 bayar tuh 4. Terus saya mengingat Mustafa, teman saya. Mustafa ini pernah saya ceritakan di televisi. Ini bos saya dulu kita impor komputer dari Singapura. Mustafa ini keren banget, karena dia anak busuran di daerah-daerah Semper sana. Tahun 94 saja keluarganya itu ngantongin 24 miliar. Itu tahun 94 itu. Saya pernah nemenin Mustafa, dia punya rumah itu di daerah Bekasi. Suatu saat dia beli lemari, Pak. Saya nemenin. Itu lemari tinggi betul, hitungan saya tinggi betul. Saya bilang sama Mustafa, Mus, lemari dibongkar aja, ntar pasang di rumah ente. Apa kata bos saya nih dulu? Pintu ini lebih gede daripada lemari ini. Itu udah 3 meter loh lemari itu. Tapi rumah dia tuh pintunya tinggi betul. Ya udah kita bawa itu lemari.
subhanallah kaca 2 cm atau 3 cm gitu. Masih tinggian lemarinya daripada pintu. Kita berdua ketawa. Itu kejadian kira-kira tahun 97. Saya masih muda waktu itu. Sekarang udah lumayan yang umur. Ketawa kita berdua. Emang gak boleh belagu ya musnya. Iya nih saya masih belagu nih. Mustafa itu anak Betawi, dia ustadz dari dulu, saya malah belakangan jadi ustadznya. Jidatnya dia hitam duluan. Apa emang rezekinya masya Allah. Ini anak kalau beli durian itu sama tukang-tukangan. Jadi kalau beli durian nih Pak, dia nanya berapa duit ini durian? Satunya 20.000. Ada berapa semua? Ada sekian. Ya udah saya tapi 1 juta yang ikut sama aneh. Dia siapin di belakang mobil, kita berangkat bagi-bagi durian itu sama orang kampung. Saking banyak duit. Dulu kami di IAIN yang naik motor bisa dihitung, tapi dia udah pakai mobil 3 seri. Pecah itu, nggak ketemu. 97, 98, KKN saya 97, nggak ketemu. Ketemu lagi 2003. Dia udah berubah penampilannya, udah pakai baju koko, pakai kain, pakai ketemu di apa namanya teras putih. Kalau kan kabar, so sehat, nanti Anda sekarang udah punya pesantren, wah, udah punya pesantren. Ayo main ya pesantren aneh, doain aneh. Biar barokah. Ya, diatur waktunya tuh. Saya main Pak. Bayangan saya adalah bayangan Mustafa di tahun 90-an itu. Rumah kolam renang, ada indinya, ada itunya, wah luar biasa. Sekarang Mustafa punya pesantren. Saya cari alamatnya, ketemu pesantrennya di pelosok gitu. Nah, begitu masuk Pak Bupati, Pak Wakil, ini ada rumah mewah nih di sini, rumah kuning, rumahnya dia, rumah Pak Bupati kuning ya. Rumah masuk, ini pagar pesantren, ini rumah mewah ini di luar pesantren. Saya waktu itu menyayangkan, saya belum punya pondok waktu itu. Saya bilang gini, Mustafa bangun rumah kenapa bukan di dalam pesantren? Kok di luar pesantren? Ya udah saya masuk, rupanya udah disambut sama santri beliau, Pak Yusuf ya, udah ditunggu sama Kiai. Masuk. Nah begitu saya masuk pintu gerbang, di depan pintu gerbang itu begitu masuk itu ada rumah tuh. Bupati ada rumah jelek betul, rumah dari gedek itu, gedek bambu. Rumahnya kecil, jelek, lusuh, mengganggu pemandangan pesantren. Saya waktu itu mikir begini, ini pasti rumah penduduk yang tidak mau dibebasin. Halo, delusa. I was delusa saat itu. Bukan urusan saya, urusan Mustafa. Saya keliling tuh Mustafa. Ada keanehan, Mustafa ini pecinta mobil. Bareng sama saya dulu senengnya balapan. Jadi kami itu kalau udah pusing itu nge-track dari mulai berenang siang sampai Tanjung Priok balik lagi, kecepatannya 270 gitu. Dulu yang kita pakai mobilnya zaman anak muda dulu mobil dan itu bonturan yang computerized, itu disuntik lagi sehingga dia bisa lari 250 km per jam. Dulu hobi saya begitu, nggak main kayak motor. Ini untuk menggambarkan yang Mustafa ini masya Allah. Saya ada keanehan, kok nggak ada ya mobil-mobil mewahnya Mustafa, nggak ada. Saya juga lagi jatuh keadaan saya diambil sama Allah. Pokoknya ente kalau sombong mesti dicabut lah. Wong kita nggak punya salah aja bisa dicabut kok sebagai ujian. Apalagi kita punya salah pasti ditabokin bolak-balik. Saya nanya ke dia, mana mobil ente?
Kita Pak kalau sudah masang sound system, buka bagasi, itu sound system itu harganya bisa 4 kali harga mobil ya. Tapi saat itu saya tidak melihat. Mustafa ketawa, cuma ada mobil losbak putih terbuka gitu, zebra, udah keliling-keliling sama dia. Ini soal pesantren aneh ini, doain mudah-mudahan aneh mati bawa ini. Kemarin waktu muda kemana aja, terus saya ada duit banyak tapi jadi dipakai buat agamanya Allah. Cerita banyak Pak. Terus saya buka es bodo saya, ada durian yang saya sengaja beli buat nostalgia makan barang itu. Mus, ini aneh beli durian nih. Sorry tapi cuma 4, nggak sama tukangnya. Karena posisi aneh beda nih nggak kayak dulu. Ada cerita dikit deh, karena ada musibah ini kena masalah, masya Allah. Ngobrolnya itu di security pagar. Jadi di pagar luar gitu. Ini rumah kuning yang mewah tadi, ini rumah jelek, ini posko pesantren di sini. Saya duduk di sini. Belah durian makan, mau nggak mau mata saya ngeliat itu rumah tuh. Masih ingat ya, saya cerita tadi, saya bawa lemari setinggi 3 meteran. Ternyata Mustafa bilang muat, ternyata nggak muat. Ini rumah kecil sekali. Mustafa bilang, Sof, masih ingat Aziza? Wah masih, gimana kabarnya? Aziza itu istrinya Mustafa. Itu bidadarinya kampus zaman dulu. Pokoknya kalau dia jalan, subhanallah lah. Pokoknya orang nengok kayak begini. Dan Aziza itu anak gusuran Kuningan, anak gusuran Sempet ketemu anak gusuran Kuningan, kayak apa Pak duitnya? Aziza juga the queen ya, dikenal sebagai ratunya kampus. Hitungannya ampo sabla, mau diajak susah tuh ampo sabla, impossible, nggak mungkin. Ampo sabla bahasa Prancis Pak. Mustafa bilang, Aziza minta ente doain anak-anak Anda sekarang 7. Di mana sekarang anak-anak ente sama Aziza? Ada di rumah, kita ke rumah. Ayo, Anda sekarang pamit ya, Mus. Iya nggak apa-apa, nanti kita bisa ketemu lagi. Kita main lah tempat ente katanya. Pakai sendal saya, turun dari balai, posko, saya pakai sendal. Refleks, badan saya muter ke rumah kuning itu. Sebagai representatif rumah Mustafa yang saya kenal di tahun 94 sampai 97 Pak, saya muter ke kanan. Mustafa stop. Soalnya ente pasti mikir rumahnya yang kuning itu. Rumahnya yang mana? Yang ini rumahnya. Saya langsung, saya kenal beliau itu. Ente ada ceritain begini aja, udah takjub. Bagaimana lagi tahu aslinya? Mus, nggak salah. Oh enggak. Itu buka pintu, lemari tadi nggak muat. Ini saya mesti nunduk. Saya ini kan tidak tinggi ya, untuk tidak mengatakan pendek gitu. Saya tidak tinggi gitu. Begitu buka pintu, saya nunduk. Terus ada kompor dari bambu itu, dari kayu. Bawahnya, saya jadi ingat saya tahun itu juga dihempaskan Allah hingga rumah kami tanah atasnya hubungan bambu. Kalau sekarang pesantren 12 lantai gitu ya Pak, Cawgili ya. Begitu saudara masuk pesantren Darul Quran, disambut sama gedung Fatihah, ya, terus gedung Al-Ikhlas. Itu udah 3 lantai, 4 lantai, pesantren itu sengaja saya bawa. Ini semua biidznillah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita tinggal di tanah, ya namanya lagi dicabut lah, ya begitu model. Tapi saya ngeliat Mustafa juga, saya nangis tuh karena teman karib biasanya netes air mata. Mus aneh nggak kuat ngeliat anak ente kayak begitu, anaknya kayak pindang ya. Ini anak pengomong merah ini, anak kira anak ini. Kalau saudara berangkat dari mulai Cempaka Putih itu, Cawang sampai Cempaka Putih itu kan udah berakhir anak itu keluarga dia itu. Nggak tega saya melihatnya, Mus.
Saya tanya Mas, kemana harta ente? 2003 Mustafa cerita, karena ente nanya, ya udah nih cerita nih, mudah-mudahan berguna buat ente. Karena di puncak-puncaknya bisnis, tiba-tiba aneh mimpi masuk kubur. Aneh dikubur. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Gelap. Lama-lama ada cahaya, ada laki-laki nyamperin dia. Mustafa, katanya orang menyeru, berani-beraninya kamu masuk kubur. Memangnya sudah bawa apa kamu? Amal yang kamu banggakan. Kamu berani masuk kubur. Mustafa ini ya Bu ya, Pak, demi Allah, anaknya lempeng, lurus, jebolan Darul Rahman, muridnya Kiai Syukran Makmun. Dari mulai mahasiswanya nggak ada judul pegangan tangan apa, cuma memang borju aja. Ya karena punya duit juga. Ada teman saya tiap hari makan di Padang, di warung Padang, tiap hari. Ya karena emang dia punya. Jadi bukan pemborosan juga gitu kan. Hari ini kita baca di Twitter, ya, di internet ada 10 pengusaha kadin, ya, yang masih muda punya pesawat jet pribadi. Biasa, saya pernah meresmikan apa namanya seorang pengusaha dari Energi Mega Persada, ya, yang punya kekayaan 24 triliun. Itu pesawat jetnya itu ada 18 ya. Karena dia nyewain pesawat tuh. Ya kalau kata kita kelebihan, ya kalau kata dia ya biasa kayak mobil kijang aja. Saya nanya kemana Mus harta ente? Dia mau aneh mimpi masuk kubur, ditanya udah bawa amal apa? Saya tuh berusaha ya mencari file amal apa yang saya bisa banggain di depan malaikat Allah ini. Nyantren 6 tahun, ngabdi 1 tahun, menjadi guru di pedalaman, begini begitu nggak keluar sob. Lama-lama orang ini makin meninggi suaranya. Mustafa, amal apa yang kamu sudah banggakan sehingga kamu berani masuk sini dan berhadapan dengan aku? Wah sob, terus gede-gede putih jagung keringat saya. Sampai akhirnya Allah sayang sama saya dikembalikan dan saya bersyukur ternyata baru mimpi. Saya panggil Aziza istri saya beritahukan kepada dia tentang keadaan kubur yang saya lihat. Mustafa dikasih tahu kecil sedikit saja siksa kubur itu. Lalu apa kata Mustafa? Kata Aziza, abang imam saya nurut saya. Itu hartanya Pak dilipat mau disedekahkan, sisanya sedikit dibangun pesantren pribadi. Wah, saya bercucuran air mata ketika dia sendiri yang menceritakan kisah itu ya. Dinolin nih. Terus saya tanya, oh jadi mobil-mobil itu dijual juga? Ya, apalagi mobil yang gede aja kita buang. Ini mobil losbak ini, ya ini aneh sisain satu buat ngangkut-ngangkut sayur buat santri. 2003 saya janji sama dia itu, Bos, doain aneh. Aneh yakin aneh nyampe ngutang aneh lunas. Kalau nyampe aneh utang lunas, aneh beli nanti mobil baru. Pak Sesuf, aneh udah nggak di situ hati. Apa-apa, ini hadiah dari aneh beli nanti kijang yang baru, insyaallah. Kejadian tuh 2006, saya dapat itu 2 miliar. Saya bayar 1,4 miliar, sisa 600 juta. 600 juta, saya ngadep Mustafa. Mus, nyampe nih doa ente. Kemarin dari sini, bawa mobil losbaknya. Datang dia bawa mobil losbak itu, saya datang. Saya waktu itu baru nerima uang muka 100 juta. Hari Rabu itu. Datang Mustafa habis subuh, dia bilang, Mus, ini terakhir ente pakai mobil ini. Ane siapin 100 juta buat ente beli mobil baru. Hadiah aneh buat ente. Dulu aneh pernah kerja sama ente. Bener sob, bener, masya Allah, barokah tuh kan. Ayo bareng. Di tol, saya telepon tuh bank tersebut. Kan kita janjian nih mau terima 1,9 kan. Subhanallah, ternyata gagal. Legalnya bilang, Pak, ada satu direksi tidak setuju. Ada satu direksi tidak setuju, jadi kelihatannya kita
marah-marah saya. Ente jangan macam-macam loh. Waktu saya diundang makan sama direksi ente, aneh bilang besoknya aneh mau bikin iklan sama bank papan merah ya, sama Rono Karno waktu itu kontraknya 6 miliar. Aneh milih syariah. Ente udah sepakat bayar utang aneh 1,4, ada sisa sedikit 2 miliar buat aneh. Ente gagalin, aneh udah gagalin sama orang. Marah-marah tuh saya. Apalagi tau gak nih, saya mau kiai nih. Hari ini dapat 1,9, saya langsung beli mobil buat dia 100 juta. Buat speaker itu. Terus aku ini marah. Wah, anak muda lah ya, marah-marah. Apa kata saya legal? Wah, saya kok nggak paham. Pak, nanti deh coba saya bicara sama pimpinan lagi. Nggak pakai bicara, nggak harus jadi gitu. Saya tetap berangkat ke bank tersebut, ngobrol sama direksi. Apa kata direksi? Ya, apa yang kita jadiin Pak Yusuf, nanti hari Jumat kita putuskan. Terus saya bilang sama Mustafa, afonnya Kiai, ente dapat sendiri gaji, bukan hanya bercanda, tapi duitnya belum masuk ke rekening ane. Nggak apa-apa Ustaz. Terus sekarang gimana? Ikut aja deh ane ceramah. Ceramah tuh saya di bank yang lain, ikut lantai 23. Begitu turun ke bawah, ada Faidal Bintang, pemilik tabloid Cek dan Dicek. Dia blog saya itu 2006 dia blog saya. Abang lihat bakal jadi bintang baru nih di Indonesia, bisa gantiin Jainuddin nih. Waktu itu 2006. Ini dah. Ustadz Yusuf lihat tuh mobil di depan. Iya bang, kenapa? Mobil apa tuh? Waduh, BMW Sport tuh bang. Nah, itu mobil kesayangan saya. Itu buat Ustadz. Mustafa ngeliat itu. Peristiwa ini ngeliat saya belum mengeksekusi loh. Baru niat ngasih mobil kijang. Tapi di bawah ada Faidal Bintang, owner dari tabloid Janari Cek, ada infotainment gitu. Infotainment syariah nanti kita bikin. Dia bilang, senang gak mobil itu? Mobil apa tuh? Oh, BMW bang, BMW Sport. Apaan tuh bang? Enggak, buat ente, buat Ustadz. Kalau ente nanti jadi orang, saya pernah menghadiahkan sesuatu buat ente. Subhanallah. Mustafa ngeliat mobil belum di tangan, duit belum cair, tapi udah diganti sama Allah. Dia peluk saya. Oh, ente maju terus ngomong sedekah. Aneh jadi saksi. Ente belum bayar aneh, kijangnya belum aneh terima, tapi Allah udah bayar ente. Subhanallah. Betul. Terus saya lewatin terus. Sisa 500 juta. Itu dibahas sisa 500 juta. Saya bawa tuh duit ke istri saya. Dek, ini ada duit 500 juta. Makanya kalau ada rumor saya minta tarif di sini ya, kalau perlu saya bilang saya yang bayar di sini. Nggak ada cerita tarif-tarifan. Jangan sampai salah nih. Tertusuk nih sama aja maksud yang lain pakai tarif. Sorry bos, nanti berarti nggak kenal kita. Emang juga kalau ada IO-nya, ada apanya bisa jadi persoalan. Itu nggak paham. Itu taunya datang, urusannya nggak ngerti ya Pak. 500 juta saya kasih istri saya. Gimana nih dek? Mau bikin rumah atau beli mobil? Apa kata istri saya? Dinolin aja Pak. Masih tanah loh, rumah masih tanah, atap masih hubungan bambu. Dinolin aja Pak. Dinolin, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Apa kalimat istri saya? Mudah-mudahan ini bukan 2 miliar yang terakhir, tapi tiap tahun kita bisa dapat 2 miliar atau bahkan lebih. Dan doanya dikabul. 2007 saya tanda tangan transaksi sama satu stasiun televisi swasta dengan nilai kontrak 9 miliar rupiah. 500 juta itu sekejap hanya dalam tempo 1 tahun kurang dibayar sama Allah 9 miliar. Hanya saya pada saat mau tanda tangan kontrak, guru kita Kiai Abdul Hakim Nastian kena masalah. Beliau menikah lagi, so Indonesia kemudian reaksi terhadap pernikahan beliau, termasuk televisi yang bersangkutan. Disidang saya. Mumpung belum tanda tangan nih Ustaz Yusuf.
Kita mau nanya dulu nih, begitu kata Khairul Tanjung kepada saya. Kita mau nanya dulu nih, ente bakal ngikutin Agim kan nih? 9 miliar nih mau tanda tangan.